Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam ini dari surat Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Berbahagialah kita yang menyimpan, mengerti dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ayat 6, 7, dan 8 merupakan bagian yang berkesinambungan dari ayat 2, 3, 4, dan 5. Dan berhubungan dengan kondisi seseorang yang sedang mengalami berbagai pencobaan. Cobaan itu memang menguji iman. Kalau kita bisa tekun berkemenangan menghadapi pencobaan, maka kita akan menghasilkan buah. Dalam kondisi dicobai itu, kita seringkali lalai memanfaatkan segala sarana anugerah yang Tuhan karuniakan. Bahkan kita sering menggunakan kemampuan diri sendiri, pengalaman, pengetahuan, bahkan apa yang mungkin bisa dipikirkan oleh kita. Namun kenyataannya kita tetap tidak mampu menghilangkan dan menghindarkan diri dari pencobaan. Kita bisa saja menghindari diri dari pencobaan sesaat, tetapi kembali kita akan berhadapan dengan berbagai pencobaan. Karena kita memang memerlukan pembersihan diri sekaligus pengujian iman, supaya kita berbuah. Namun bagaimana kita tetap bisa menang terhadap berbagai pencobaan itu dengan tekun? Ini tidak mudah. Seringkali jatuh, gagal, dan bahkan frustasi. Pada saat seperti itulah, Yakobus mengingatkan kita untuk meminta kepada Tuhan Allah hikmat. Dan memintanya dengan iman. Artinya, sungguh-sungguh meyakini janji dan pengharapan hanya di dalam dan melalui Kristus. Satu-satunya pengantara, penebus, dan yang memberikan kejaminan kepada kita. Oleh karena itulah, kita sebagai orang percaya senantiasa meminta, memohon, berharap kepada Allah dengan pengertian iman yang benar, pemahaman yang tepat, supaya kita pada waktu mengambil keputusan, bertindak, dan menghadapi pencobaan, kita tidak bimbang untuk menaati Tuhan, tidak bimbang untuk mengikuti perintah Tuhan. Kita melangkah maju, sekalipun gelombang pencobaan datang silih berganti. Seibarat kapal laut yang sedang mengarungi samudra, yang dihadapinya begitu kuat angin dan gelombang, sehingga bisa jadi terombang-ambing, dan akibatnya bisa tidak sampai kepada tepian tujuan. Itulah sebabnya kita harus tetap fokus dari satu pantai atau tempat awal sampai ke tujuan. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau kita sungguh-sungguh beriman. Nah, iman ini bukan sebuah keyakinan diri atau sebuah kemampuan diri. Iman adalah sarana anugerah yang berbasiskan pada firman Tuhan, janji-janji Allah di dalam hidup kita. Jadi di sini secara implisit di ayat 6, kita meminta dalam iman berarti kita mesti memintanya sesuai dengan janji-janji yang Tuhan nyatakan kepada kita di dalam dan melalui Kristus. Apakah kita bisa mengalami dan menerimanya? Lagi-lagi di sini kita juga membutuhkan iman.
from faith to faith, iman yang memberikan arahan kepada kita untuk menerima janji dari Allah yang pasti menerapkan dan menggenapkan semua kehendak dan kebenarannya, dan kita akan hidup di dalam janji dan kebenaran itu. Di sanalah hikmat Allah dinyatakan, dan di sanalah kita mengambil keputusan yang tepat untuk menjalani kehidupan sampai tujuan yang Tuhan kehendaki. Bagaimana kita bisa meyakini itu? Perlu ada iman yang dianugerahkan. Itulah sebabnya kita menyebutnya from faith to faith, dari iman kepada iman. Di dalamnya ada janji, ada kebenaran, ada pengharapan, ada kepastian. Di dalam itulah kita minta, Tuhan bukakan hati pikiran, berilah hikmat sehingga mampu dengan kuat kuasa roh-Mu menjalani hidup yang penuh pencobaan. Ada pergumulan, ada kesusahan. Entah itu berkaitan dengan sakit, dengan pekerjaan, dengan masa depan, dengan relasi, ataupun dengan kondisi fisik keadaan kita. Saat-saat menghadapi pencobaan, setan yang mencobai, dunia yang memberikan godaan, dan diri yang terjebak pada kehidupan duniawi, maka kita membutuhkan hikmat supaya kita tidak terombang-ambing, fokus, jelas arahnya, terbuka pendekatannya. Mengapa kalau kita tidak memiliki kepastian, jaminan, dan fokus, maka kita tidak bisa menerima apapun yang Tuhan sediakan. Kita hanya berpusat pada diri atau berpusat pada rencana dunia, sehingga kita tidak bisa melihat, menyaksikan, dan menerima apa yang Tuhan sediakan untuk kita. Prinsipnya, Yakobus mengatakan, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Berarti di sini bukan hanya bicara tentang bagaimana kita menjalani hidup berkemenangan menghadapi berbagai pencobaan, tetapi hal-hal apa saja yang membuat kita tidak fokus melaksanakan rancangan Tuhan di dalam hidup kita, supaya kita bisa mendapatkan apa yang Tuhan sediakan. Hal-hal apa saja yang membuat kita tidak fokus sehingga bercabang hati? Pertama, tentu antroposentris, kita hanya memikirkan diri sendiri dan tidak memperhatikan apa yang dipikirkan Tuhan. Kedua, kita lebih melihat kesuksesan, keberhasilan orang lain atau kesusahan, kesulitan orang lain daripada apa yang Tuhan mau pimpin kita sampai kepada tujuan. Ketiga, kita seringkali memperhatikan hanya keuntungan, keberhasilan, dan kita tidak memperhatikan bahwa kegagalan pun atau ketidakberhasilan pun atau kesusahan sekalipun itu juga bisa menjadi sarana pimpinan Tuhan secara negatif, sehingga kita bisa melihat cahaya terang di tengah kegelapan. Karena itu, saudara yang kekasih dalam Kristus, kata hendaklah ini merupakan sebuah komitmen, dan kata mengira itu merupakan sebuah kewaspadaan pada diri, dan kata tenang itu merupakan tujuan yang harusnya kita capai. Kehendak Tuhan itu nyata dan terjadi dalam hidup kita, dan kita tidak mengira-ngira dengan pikiran kita sendiri, tapi fokus sehingga kita bisa tenang. Dalam tinggal tenang itulah kita mendapatkan kekuatan untuk menghadapi berbagai pencobaan apapun. Dengan kita berkemenangan, buah yang Tuhan sediakan kita bisa nikmati, dan kita bisa berbagi dengan apa yang disediakan Tuhan. Kiranya dengan pemahaman pemikiran demikian dapat menolong saudara dan saya menjadi orang Kristen yang tahan uji dalam segala berbagai cobaan dengan hikmat yang bersandar kepada Tuhan dan fokus pada apa yang Tuhan sudah janjikan, dan berjalan di dalam ketenangan bersama Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.